namanya Kiai Qurtubi dari Bantul yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah bagian dari Bani Alawi dan menantang berdebat dengan Kiai Madun Bantul dan seluruh Duriat Wali Songo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai sabaran, semua lagi dengan Bongbong Banyumas dari Langit Gunung Slamet. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya ditemani oleh Raden Mas Kiai Muhammad Salim. Beliau Duriat dari Sunan Derajat. Benar nggih, Kiai? Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Alhamdulillah. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Hari ini sehat, sakit rapuh lagi. Bisa ke sini. Terima kasih dengan sedulur-sedulur. Terima kasih, Kiai. Begini, Kiai. Di media sosial hari ini masih cukup ramai terkait polemik nasab Balawi dan nasab Sunan Gunung Jati. Berawal dari Pasul Masail di Cirebon kemarin di pondok pesantren Benda Grep, bahwa di Pasul Masail tersebut diputuskan bahwa nasab Sunan Gunung Jati adalah nasab tersendiri dan bukan bagian dari Bani Alawi. Akan tetapi ada salah satu orang yang katanya namanya Kiai Qurtubi dari Bantul yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah bagian dari Bani Alawi dan menantang berdebat dengan Kiai Madun Bantul dan seluruh Duriat Wali Songo. Nah, saya ingin konfirmasi nih dengan panjenengan sebagai salah satu Duriat Wali Songo dari Sunan Ampel terkait dengan keterangan tersebut. Monggo, Kiai. Sebenarnya begini, keputusan yang terjadi kemudian yang sudah disepakati di tindakan itu sebenarnya suatu keputusan yang sudah mewakili, khususnya bagi kami Duriat para Wali Songo. Ya, itu sudah mewakili, dan umumnya itu bagi masyarakat atau rakyat Indonesia itu sudah mewakili. Tetapi kenapa terjadi lagi suatu titik atau sesuatu yang menjadikan mereka tidak bisa menikah? Ini mungkin karena ada ini agenda yang terstruktur yang dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu yang tidak menerima hasil keputusan itu karena mereka merasa dirugikan. Nah, sebenarnya yang rugi ini kan karena mereka sendiri tidak hadir pada waktu perdebatan di Benda Grep. Nah, salah satunya ini Buya Qurtubi. Buya Qurtubi ini kalau menurut saya, kalau menurut saya itu Buya Qurtubi ini seperti anak kecil ya. Nah, seperti anak kecil. Nah, kenapa seperti anak kecil Buya Qurtubi ini? Buya Qurtubi kan tahu. Buya Qurtubi itu nasabnya itu bersambungnya kemana? Mana, Kiai? Dia bilang katanya kan Sunan Gunung Jati. Katanya begitu. Benar kan? Ini harusnya kan Buya Qurtubi itu harusnya paham diri lah. Dia mengerti bahwa nasab Buya Qurtubi itu kalau menurut Profito atau menurut itu kemarin ada statement Pak Raden itu kan nasabnya terputus. Oh ya. Ya, yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Terus sekarang Buya Qurtubi mengaku Zuriat Sunan Gunung Jati dari garis laki-laki. Nah, ini kan berarti ada permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan oleh Buya Qurtubi. Baru dia berurusan dengan Kiai Imaduddin. Nah, karena kalau Buya Qurtubi ini ngotot, sedangkan dia itu kan segrup dengan Bani Alawi kan, segrup. Nah, ketika dia segrup, maka dia harus menerima konsekuensinya
bahwa nasabnya itu terputus, tidak bersambung ke Sunan Gunung Jati. Kalau dia tidak bersambung dengan Sunan Gunung Jati, terus dia mengajak Kiai Maduddin, masalahnya apa? Kenapa dia tidak menerima bahwa nasabnya sudah terputus? Kalau nasabnya sudah terputus kan sudah legowo. Sudah dibuang, sudah diambil lagi. Nah, ini kan terus dia kok ijik-ijik ini. Apa seketika tidak menerima dengan keputusan hasil musyawarah di Bendahara, padahal hasil musyawarah di Bendahara itu bukan keputusan Kiai Maduddin, itu keputusan yang dimufakati ya berdasarkan banyaknya orang yang hadir yang berdebat di situ. Kabarnya Robito Alawiyah diundang waktu di Bendahara. Ya, tapi kabarnya kan memang diundang, tidak datang. Jadi kita tidak tahu masalahnya apa kok tidak datang, apa mungkin karena mereka tidak sanggup atau tidak memiliki keberanian untuk datang ke Bendahara, kita tidak tahu semua. Tidak tahu-tahu juga tidak terima. Jadi seperti itu. Nah itu yang katanya tanggal berapa, 25 apa yang dikatakan oleh Pak Qurtubi itu siapa penyelenggaranya gitu? Apanya ini? Yang menyelenggarakan atau menginisiasi kabarnya siapa? Oh itu dari Banten. Banten. Dari Banten itu. Ya, kita juga tidak tahu kok Banten ingin mengadakan perdebatan kembali tentang hasil keputusan yang di Bendahara Cirebon itu. Ini seperti ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan yang patut kita curigai sebenarnya. Ada apa sebenarnya? Apalagi ini yang tentu ya Qurtubi. Dan sebagai informasi Kiai, barangkali Kiai mungkin belum tahu, sudah tahu. Buya Qurtubi itu adalah hari ini Ketua Umum DPP FPI Pusat. FPI yang sudah disulap namanya menjadi Front Persaudaraan Islam. Kalau FPI yang awal kan sudah dibubarkan oleh negara Islam. Nah, ketika belum dibubarkan, dia itu ketua FPI Provinsi Banten. Setelah berganti nama, Nulung Sumi terlalu Banyumas. Nulung Sumi ganti kulitnya menjadi Front Persaudaraan Islam. Nah, dari jabatannya itu maka kalau saya bisa memahami bahwa ya wajar kalau mati-matian membela grupnya para Ahmad karena dia menjadi ketua umum yang melindungi para habaib yang di FPI ini. Ya inilah yang menjadi kejanggalan bagi kita semua. Ada apa dengan Buya Qurtubi ini? Kan? Kalau dia sudah masuk dalam grupnya orang-orang tersebut, seharusnya kan dia bisa menerima konsekuensi dari keputusan Robito dan Pak Habib Smith bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Berarti kan terputus. Dia harus menyadari kalau dia sudah kondisi seperti itu, menyadari nasabnya itu terputus, seharusnya dia tidak ada masalah dengan Kiai Maduddin. Ngapain ya? Nah, terus kok dia bisa ngotot loh? Qurtubi itu Kiai Qurtubi bisa ngotot ingin berdekat dengan Kiai Maduddin, itu masalahnya apa? Betul. Kan begitu. Kecuali ada agenda besar di balik ini semua. Mestinya hanya sayangnya Buya Qurtubi ini dia tidak mau terang-terangan. Di belakangnya itu siapa? Kan seperti itu. Nah, dia tetap mengatasnamakan tidak terima nasabnya Wali Songo Sunan Gunung Jati yang bersambung kepada Musa Al-Khadim. Dia tetap menyambungkan ke Mbah Alawi. Padahal dia sendiri secara statement Pak Robito itu harusnya dia menyadari bahwa dia itu bukan turunan Sunan Gunung Jati dan nasabnya terputus. Nah, tapi dia ingin ngajak berdebat seolah-olah dia tidak terima nasab leluhurnya itu dibelokkan ke Al-Khadim. Ini kan terjadi suatu kejanggalan yang tidak masuk akal ya. Mestinya mungkin ya Kiai, lebih bagus dia mencari dalil untuk membuktikan bahwa bahwa Imam Ubaidillah itu tersambung dengan Rasulullah, itu sebagian sebagai bagian dari afiliasi kepentingannya para habaib. Karena FPI kan begitu. Jadi begini, kalau Kiai Qurtubi itu mau menantang debat Kiai Maduddin, seharusnya dia itu menyanggah dulu dengan Robito Alawiyah dan Pak Habib Smith itu untuk apa? Masalah ketersambungan nasabnya Wali Songo sampai ke Kiai
Kiai Qurtubi. Baru kalau Kiai Qurtubi ini dengan Robito itu sudah selesai dan Robito itu mengakui Kiai Qurtubi itu nasabnya bersambung sampai Sunan Gunung Jati, baru boleh dia tidak terima dengan keputusan Benda Kerep, bukan keputusan Kiai Madudin, keputusan Benda Kerep. Yang seharusnya pun dia protesnya ke Benda Kerep, bukan protes ke Kiai Madudin. Itu harus. Maka di sini terjadi suatu kejanggalan. Maka saya katakan loh, Kiai Qurtubi kok seperti anak kecil loh, gak iso mikir. Bundet, berani namun kuat gimana? Loh, dia tidak punya kepentingan, nasab Sunan Gunung Jati mau bersambung ke Ubaidillah atau bersambung kepada Musa Tadi, tidak ada kepentingan nih, karena dia ya secara konsekuensinya terputus nasabnya dengan Sunan Gunung Jati. Kalau mau ngajak debat Kiai Madudin, harusnya dia perbaiki dulu nasabnya agar benar-benar nasabnya itu tersambung dan diakui oleh Robito serta diakui oleh Bahar Smith. Lu nasabnya terputus lah, mau debat sama Kiai Madudin. Kiai Madudin melayani apa nih? Kiai Madudin itu mau melayani kalau benar-benar nasabnya tersambung. Nasabnya kan tidak tersambung, dilayani apanya? Kan ngotot. Maka ini terjadi kejanggalan. Nah, terkait dengan itu sebagai sama Gura Wali Songo, mungkin panjenengan punya masukan atau saran apa dengan sesama Gura Wali Songo yang lain, khususnya Gura Sunan Gunung Jati Pak Kiai Madudin Sais. Menurut dengan ajakannya Qurtubi ini, kira-kira menurut Kiai sebaiknya gimana? Kalau menurut saya itu tidak usah dilayani lah. Ya, orang tidak jelas itu tidak usah dilayani. Karena rekornya kan kita tahu, rupanya ini Kiai Qurtubi ini kan orang FPI, bahkan dia jadi pembesar FPI. Itu saja ini. Ketua umumnya kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini sudah keluar dari jalurnya saja. Ada agenda-agenda yang lain yang terselubung dari permasalahan nasab ini, karena nasabnya tidak bersambung sampai ke Sunan Gunung. Jadi kan objektivitasnya kita ragukan. Oh iya, sangat kita ragukan, karena ketua umum kita ragukan. FPI artinya kan dari statementnya itu di videonya itu kalau kita simak itu kan sudah vonis bahwa Kiai CS sebagai orang-orang kelompok yang songong, maksudnya sampai gitu, sekasar itu mau membelokkan nasab, artinya kan sudah menjustis, membuat kesimpulan. Nah, sementara kalau konteksnya diskusi ilmiah kan mestinya harus terbuka dulu, bukan mencari. Ini kan jadi lucu ya. Nah, jadi kan lucu loh. Ya membelokkan nasab itu siapa? Kan gitu. Terus apa kepentingannya Kiai Madudin, Kiai Qurtubi seperti itu? Dia tidak tersambung nasabnya sampai Sunan Gunung Jati loh. Kalau dia nasabnya benar-benar tersambung sampai Sunan Gunung Jati, bolehlah dia tidak terima, kan? Mungkin dia tidak terima ini nasab kakek leluhur saya kok bisa dirubah-rubah gini, mungkin boleh. Nah, tapi kan nasabnya tidak bersambung. Orang kata Robito nasabnya terputus kok, kata Bahar Smith itu. Bahar Smith katakan ini dari Robito. Iya. Kan aneh, orang nasabnya terputus, tidak ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, nah kok tidak terima kan aneh. Seharusnya tidak terima itu kan pihak-pihak yang memang ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati atau dengan yang lainnya, itu seperti itu. Iya. Yuk saya sudah, kalau berbicara Sunan Gunung Jati, berarti kan berbicara Syekh Maulana Jumatil Kubro, ya kan? Lah Syekh Maulana Jumatil Kubro ini bukan leluhurnya Sunan Gunung Jati saja. Lah Syekh Maulana Jumatil Kubro ini juga leluhurnya Sunan Ampel, Sunan Derajat. Lah seharusnya yang tidak terima itu Sunan Derajat. Ya, dari dunia Sunan Derajat. Tapi kita sebagai dunia Sunan Derajat menerima karena ini adalah hak, ya, hak penerusan sejarah. Dari mana kita ketahui? Dari bapaknya Sunan Ampel sendiri yang bernama Syekh Ibrahim Asamar Gondi. Lah maka kuncinya kan di sini, Syekh Ibrahim Asamar Gondi atau Asmoro Gondi. Lah kuncinya itu di Samarkandinya ini. Nah, maka dari Samarkand inilah nanti akan dicari kajian-kajian tentang sejarahnya Syekh Ibrahim. Itu seperti itu. Nah, yang tidak terima orang tidak punya kaitannya kok menerima, itu saja kuncinya di sini. Ya kalau mau jujur kan sebenarnya kalau Kiai Qurtubi menuduh Kiai CS termasuk panjangan membelokkan sejarah kan, apakah bukan sebaliknya kan? Apakah bukan sebaliknya membelokkan sejarah Rasulullah, Luria Rasulullah yang ternyata di manuskripnya Kiai yang ditemukan pada abad ke-5 tidak ada balang, berarti kan membelokkan sejarah ya? Apakah bukan ibarat maling teriak maling? Ibarat ini ya. Kiai Qurtubi itu kan dia tidak paham, cuman sok paham, kadang-kadang seperti itu, tidak paham tapi dia sok paham itu.
Intinya Kiai Qurtubi itu seperti anak kecil. Yang namanya membelokkan sejarah itu kan kalau ada data, yang data itu sudah paten dan itu dirubah, itu membelokkan sejarah. Oh, datanya tidak ada kok membelokkan sejarah. Justru yang membelokkan sejarah itu ketika mereka tidak bisa membuktikan sejarah, tapi mereka buat sejarah tersendiri. Itu seperti itu. Mestinya kan itu kedua buat mereka sendiri kan. Faktanya sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan. Nah, ketika Kiai Qurtubi mengatakan Kiai Imad CS itu sombong, itu kan kebodohan tersendiri ya, kejahilan tersendiri yang memutuskan keputusan ketidaktersambungan nasab Sunan Gunung Jati ke Mbak Alawi ke Ubaidillah itu adalah hasil mufakat keputusan ya, dari perdebatan yang ada di Cirebon. Seperti itu. Seharusnya protesnya jangan sama ke Kiai Imaduddin. Seperti itu. Lah kok protes sama Kiai Imaduddin, marah-marah seperti sama Kiai Imaduddin. Nah, ini kan kesongongan Kiai Qurtubi gitu. Ya. Malah justru Kiai Qurtubi itu yang songong ya, bukan. Dia enggak tahu masalahnya. Kentang boleh enggak ngerti. Ya mungkin karena mereka sebagai ketua FPI. Ditagih perannya mungkin sama bosnya. Ya seharusnya kan kalau dia tidak pengalaman menjadi ketua kan harusnya berbicara itu sesuai dengan alur ceritanya. Tidak boleh sembarangan kan seperti itu. Jadi ini kan nampak bodohnya. Ya ini kalau orang-orang bodoh seperti jadikan ketua ya kok yang ini. Oke, Kiai masih terakhir. Iya. Terakhir terkait dengan para habaib. Iya. Dalam kurung Robito Alawi yang sampai hari ini belum bisa membuktikan ini nasabnya nyambung ke Rasulullah, baik secara kitab nasab maupun tes DNA. Menurut Kiai, kira-kira ini mengapa sampai hari ini para habaib Robito Alawi belum bisa menjawab? Apakah memang belum menemukan atau ada maksud lain? Ya sebenarnya begini, kalau kita telaah atau tidak kembali itu banyak akidah-akidah tersebut. Tapi yang jelas ya sampai saat ini memang mereka tidak memiliki data. Tidak memiliki data yang konkret untuk bisa sebagai argumen membantah Kiai Imaduddin. Masih tidak memiliki data. Cuman masalah seperti ini. Selama ini Robito Alawi itu kan mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga nasab yang paling suci. Itu bermasalah. Klaim ya? Klaim mereka. Ngaku. Nah, ketika ada suatu permasalahan seperti ini, seperti Kiai Imaduddin mengkaji, meneliti nasabnya para habaib, ya bahwa ada keterputusan riwayat, keterputusan sejarah, keterputusan sanad Ubaidillah yang berkaitan dengan Imam Ahmad. Nah ini mereka Robito Alawiyah ini tidak bisa menjawab kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Justru mereka ketika mengeluarkan data itu data-data yang bukan data itu data-data yang pakai ketentuan yang berbeda jauh dengan pokok permasalahan yaitu Ubaidillah putra Imam Ahmad. Seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata selama ini mereka yang mengaku lembaga nasab paling sahih hanya pengklaiman saja. Ya. Nah, nyatanya apa? Nyatanya mereka tidak memiliki data, tidak memiliki sumber-sumber data dalil yang mereka gunakan untuk menjawab Kiai Imaduddin, dan ini menunjukkan berarti lembaga nasab Robito Alawiyah ini ada kedustaan dan ini dia pembohongan publik lah. Terakhir ini paling terakhir.